Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan berita desa.tv, sahabat desa dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Kali ini masih dalam rangkaian Kongres Desa Indonesia yang pertama kali. Kami mengundang Bapak Arya Jaya Wardana. Ya. Beliau Ketua Umum Parade Nusantara, salah satu organisasi desa tertua mungkin. Ya. Beliau juga ikut bersama-sama dengan 7 organisasi desa lainnya membentuk Desa Bersatu. Betul. Ya. Yang besok akan menggelar kongres pertama. Ya. Mas Arya. Oke. Makasih Mas. Ya. Udah makasih juga kita ke studio. Mas Arya, buat kita sedikit, apa itu Parade Nusantara, Mas? Oke. Jadi Parade Nusantara itu kepanjangannya. Itu ada singkatan ya? Ada. Ya. Itu Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Pak Indra. Jadi organisasi ini organisasi desa tertua. Parade Nusantara lahir tahun 2006. 2006. Ya. Parade Nusantara ini ya bisa dikatakan inisiator, motor, pergerakan perjuangan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2004. Pertama kali. 14 ya. Oke. Jadi saat itu kita memang ada rasa apa ya Pak? Tentu saja saya ini generasi penerus. Mas Arya Ketua Umum Parade Nusantara yang kedua. Founder kita, Bapak Desa kita, pejuang kita yaitu almarhum Bapak Sudir Santoso, Pak Indra. Iya. Jadi dulu di bawah pimpinan Bapak Sudir Santoso, kita bergerak dari Sabang sampai Merauke. Ya teman-teman, enak kalau perjuangan sekarang ini saya melihat untuk perjuangan revisi Undang-Undang Desa. Ini udah enak lah Pak. Dalam arti teman-teman sudah ada siltab, sudah ada dana desa, sudah ada banyak sudah banyak fasilitas lah. Saya kalau mengingat zaman dulu perjuangan pergerakan Undang-Undang Desa pertama yang dimotori almarhum Bapak Haji Sudir Santoso itu ya terharu karena untuk berangkat demo sendiri, teman-teman kepala desa perangkat desa itu ya harus jual ayam, jual kambing. Iya. Karena apa? Karena dulu ada demonya untuk mendorong lahirnya Undang-Undang Desa ya. Karena desa sendiri itu zaman dulu kan belum punya wujud yang jelas nih. Karena di undang-undang sebelumnya juga nggak diatur tentang desa secara khusus. Jadi dulu desa itu masih mendompleng di undang-undang pemerintahan daerah. Nah, ini menarik. Jadi awalnya apa yang terpikir bahwa perlu dilahirkan undang-undang desa? Bahwa yang harus kita sadari, Pak Indra, jadi seharusnya kita semua ini masyarakat yang ada di Indonesia khususnya kan harus sadar bahwa desa ini ada sebelum Republik ini lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman dahulu 74% manusia yang ada di Indonesia ini, di Republik ini bertempat tinggal di desa. Jadi boleh dikatakan bahwasanya desa adalah fondasi Republik ini. Tapi desa sendiri pada waktu itu belum ada pengakuan yang secara sah, legitimate, secara politik dari pemerintah. Maka dari itu dulu di Parade Nusantara di bawah pimpinan almarhum Haji Sudir Santoso bergerak atas dasar itu, ke atas dasar ketimpangan. Karena kalau sampai sekarang pun sebenarnya kita masih merasakan ketika kita berbicara desa, apa itu desa, stigma yang melekat
di desa itu sendiri pasti satu, kemiskinan. Dua, kebodohan. Tiga, keterbelakangan. Nah, di situ kita merasa zaman dulu kita harus bergerak sampai pada prinsipnya bahwasanya tujuan dasar dari Parade Nusantara adalah desa kita di Republik ini bisa mandiri secara ekonomi, bisa berdaulat dalam bidang politik tentu saja, dan bisa mempunyai kepribadian dalam bidang kebudayaan kita. Begitu, Pak Indra. Mas Arya, ini menarik. Parade Nusantara termasuk pelopor ya di proses desa dan inisiator dalam melahirkan Undang-Undang Desa. Nah, kemarin kita minta revisi Undang-Undang Desa ya. Pasti Mas Arya tahu nih apa sih yang direvisi dari awal, kemudian sekarang diusulkan oleh teman-teman, dan kenapa Mas Arya juga bergabung bersama-sama di organisasi desa yang sekarang dibawa wadah Desa Bersatu? Jadi gini, pertama Pak, kenapa kita merasa Parade Nusantara juga harus ikut bergabung dalam merevisi Undang-Undang Desa ini, karena kami melihat dan kami tidak bisa menafikan ataupun bahasanya mohon maaf. Jadi teman-teman seperti di Abdesi, Aksi, organisasi kepala desa, itu kan organisasi profesi Pak. Jadi mereka menuntut untuk masalah tambahan tunjangan ataupun tambahan masa jabatan itu wajar. Wajar. Karena organisasi profesi, mereka harus memikirkan profesinya kan. Terus kemudian begitu juga untuk BPD, begitu juga untuk perangkat. Tapi esensi yang benar-benar dibutuhkan untuk desa bagi kami yang perlu diperjuangkan dalam revisi, yang dulu waktu perjuangan kita di Undang-Undang Desa kan belum difasilitasi oleh pemerintah maupun DPR saat itu. Ya, salah satunya kita dulu minta blok grant 10% APBN. Jadi dana desa itu diambilkan 10% blok grant dari APBN. Jangan diambilkan dari dana perimbangan pusat ke daerah. Karena ketika kita berbicara 75% rakyat Indonesia ini yang berada di desa, tapi hanya cuma dapat sekitar 2 atau 3% daripada APBN kita, nggak adil dong. Nah, itu satu, untuk tambahan dana desa. Yang kedua tentu saja untuk kedaulatan politik anggaran. Karena perlu kita ketahui dana desa sekarang yang berjalan di masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah desa itu 70% peruntukannya masih diatur dari pusat. Saya melihat hal tersebut kan lucu Pak. Iya kan Pak. Ya. Jadi kebutuhan masyarakat desa ini boleh dikatakan antara desa yang satu dengan desa satunya bersebelahan, itu pun berbeda Pak. Bagaimana mungkin pemerintah pusat ini bisa bisa segera memajukan desa ini ketika masih dipegang kepalanya lah, dipegang ekornya tapi dilepas kepalanya, dalam arti 70% tadi masih diatur pemerintah pusat. Maka kami berharap karena apa kira-kira Mas? Kami tidak tahu sih Pak, tentu saja mungkin diragukan kemampuan desa untuk mengelola. Kalau ragukan sih enggak ya Pak, karena dana desa ini kan sekarang sudah ada kementerian, kementerian desa, sudah ada pendamping desa juga. Untuk pengawasannya malah sudah ada BPK, BPKP, inspektorat, kejaksaan, kepolisian, luar biasa dana desa ini untuk pengawasannya kan. Kalau saya melihat tentu saja ada kepentingan jangka panjang pemerintah. Itu wajar Pak. Tapi saya bilang kurang wajar ketika 70% yang diambil. Seharusnya untuk kepentingan jangka panjang pembangunan pemerintahan pusat ini 30% harusnya cukup dong. Karena apa? Karena kita butuh hal-hal yang bersifat progresif di desa ini. Kalau kita ngomong kita ini negara berkembang, saya berpikir ya karena selama ini kita pembangunannya itu terpusat di kota Pak. Tapi ketika benar-benar pemerintah ini
mengalihkan pembangunannya berbasis di desa, saya kira pertumbuhan ekonominya lebih efektif, lebih cepat, gitu. Baik. Dan itu yang kedua, masalah kedaulatan penggunaan anggaran dana desa ya dari kami. Ya kita berpikir dua itu. Terus yang ketiga, salah satunya dari pembina kami, dari kami Partai Nusantara mengusulkan untuk ketika ada calon tunggal kepala desa, itu sebaiknya diputuskan secara musyawarah. Satu, karena bisa. Dia sampai masuk ke situ ya? Iya. Kenapa ketika kan banyak case di desa-desa kita bahwasanya hanya ada satu kandidat calon, gitu Pak. Jadi karena mungkin kandidat tersebut incumbent baik, masyarakat mau, terus juga tidak ada saingannya, tidak ada orang yang berani untuk mencalonkan lah menjadi rivalnya. Itu yang terjadi belakangan kemarin kan harus mengajak istrinya sebagai calon, mengajak anaknya apa siapa. Kita berpikir ke menghemat Pak, menghemat anggaran desa. Jadi udahlah, karena negara kita kan asasnya musyawarah mufakat, ya udah diselesaikan aja secara musyawarah. Ya kita sih perjuangannya dengan melihat desa secara utuh. Karena kita bukan semata organisasi profesi. Iya. Mas Arya karena juga ikut terlibat di awal ya untuk melahirkan undang desa, kemarin ikut juga revisi. Tujuan revisi kemarin itu buat Mas Arya tercapai nggak? Ya masih kurang Pak. Masih kurang. Apa yang masih belum? Masih kurangnya masalah tambahan, terutama tambahan untuk dana desa. Oh. Ya. Sekarang sepakati berapa? Sekarang disepakati ada tambahan tapi tidak spesifik ya Pak. Itu mengikuti apa ya? Mengikuti APBN kita sih. Kalau kita sih mintanya block grant Pak. 10% langsung dari APBN diambil untuk desa. Itu ideal. Bagi saya sangat ideal Pak. Kalau ingin kita segera menembus dan mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 ya, kami melihat itu solusinya. Benar-benar desa dibangun. Karena desa, saya ulangi lagi, fondasi negeri ini. Tadi Mas Arya bilang kan masing-masing desa itu kan beda ya, kebutuhannya, karakternya. Betul. Nah kalau semua dapat 10%, 5 miliar ya, itu kemampuan untuk mengelola itu bisa. Jadi dulu waktu kita berjuang untuk mewujudkan adanya undang-undang desa, di situ Pak Indra kan juga ada salah satu klausul pasalnya mengatur tentang badan usaha milik desa. BUMDes ya. Jadi ketika anggaran itu tidak terserap, untuk pembangunan, untuk belanja desa dan lain sebagainya, bisa dimasukkan ke BUMDes, sehingga BUMDes itu bisa melakukan usaha-usaha yang memang menguntungkan, meringankan beban masyarakat, keuntungannya sendiri kembali ke desa, akhirnya desa yang kita impikan mandiri secara ekonomi itu bisa terwujud. Itu, Pak. Kalau saya kira sih pembangunan di desa masih sangat dibutuhkan ya Pak, selain infrastruktur. Semisal dana itu bisa untuk beasiswa anak-anak kami, saudara-saudara kami yang di desa, beasiswa kedua, ya banyak hal lah yang bisa dilakukan ketika dana itu memang ada di kas desa Pak. Mas Arya tadi contohnya BUMDes ya. Kebetulan juga saya juga beberapa kali ke desa ya, ketemu ada beberapa BUMDes itu yang udah pegang nih uangnya, tapi nggak tahu ngelolanya, muter di mana gitu kan, akhirnya mendem aja tuh. Nah ini kan rawan juga nih lama-lama kalau, nah itu maksud saya tadi, apakah kemampuan itu punya itu loh, ada? Ya sebenarnya begini Pak, makanya sebenarnya pemerintah udah bijaksana, sudah bagus dengan adanya menempatkan pendamping desa. Sebenarnya salah satu gunanya sih untuk itu Pak. Yang kedua juga harus dilakukan apa ya, semacam
penambahan pengetahuan untuk teman-teman yang ada di desa. Tentu saja BUMDes ini kan harus dilihat, diibaratkan kan bisa disandingkan sebagai anaknya BUMN lah. Paling tidak ketika teman-teman di bawah ini belum mempunyai akses atau belum mempunyai pengetahuan bagaimana untuk mengelola badan usaha milik desa ini, paling tidak harapan kami BUMDes ini bisa jadi tempat untuk menyalurkan barang-barang subsidi yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya contoh pupuk subsidi. Pupuk subsidi itu kan sekarang banyak penyelewengan, Pak. Ketika pupuk subsidi itu diberikan penyalurannya ke BUMDes, otomatis satu, keuntungannya kembali lagi ke desa, ke kas desa. Bisa kembali lagi ke masyarakat. Yang kedua, seperti gas LPG, itu ketika BUMDes diberikan kuota untuk penyaluran penjualan kan, dia bisa belajar dari situ, Pak. Gitu loh. Itu juga merupakan bukan barang bisnis yang berisiko kan, seperti itu. Otomatis juga lebih mudah lah teman-teman yang di desa sambil upgrading skill. Nah itu juga kita tanggung jawab kita juga, organisasi desa yang harus memang melakukan banyak-banyak pendidikan ekonomi mungkin untuk upgrading skill teman-teman yang ada di BUMDes. Mas Arya, Kongres Desa besok, ya, apa harapan Parade Nusantara khususnya? Saya sangat bahagia, tentu saja ketika melihat teman-teman yang lain bersepakat untuk melakukan Kongres Desa dan bersatu dalam wadah koordinasi yang namanya Desa Bersatu ini. Karena apa? Di situ saya berharapnya kan melihat kepentingan desa secara utuh, Pak. Bukan lagi kepentingan secara profesi individu masing-masing kan. Jadi saya optimis. Optimis sudah saatnya kita ini organisasi desa berpikir tentang kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Sudah cukuplah untuk kepentingan kepala desa, perangkat desa, BPD. Mungkin bagi saya sudah cukup. Sudah saatnya kita berpikir tentang desa itu sendiri, kepentingan desa yang lebih besar. Yang tadinya cuma kita pikirin soal tupoksi, masing-masing organisasi yang bidangnya. Parade itu ada di seluruh Indonesia ya? Ada di seluruh Indonesia. Berapa sekarang anggota Parade? Anggota Parade sekarang itu sebelum konsolidasi ulang ini ya Pak, sekitar hampir 200-an ribu. Karena banyak yang sudah meninggal juga. Parade itu terdiri dari ada kepala desa juga? Ada kepala desa, ada perangkat desa, BPD juga. Terus organ-organ penggerak desa. Gitu. Kalau kaitkan dengan kongres besok nih, kalau nggak salah katanya ada beberapa komisi-komisi ya, yang nanti membahas beberapa materi. Ya. Apa usulan yang paling penting dari Parade untuk ke depan ya? Kalau memang Desa Bersatu ini bisa jadi sebuah wadah berhimpun ya. Usulan saya sih ya tadi Pak. Jadi perjuangan kita ke depan ini sebagai organisasi yang fokus ke desa ya melihat desa secara utuh. Bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi masyarakat desa, bisa memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat desa. Juga kita harus harus membuat semacam profiling untuk desa, sehingga benar-benar desa antara desa yang satu dengan desa yang lain kan memiliki ciri khas masing-masing. Apalagi kebudayaan kan sangat kaya sekali desa-desa kita. Itu jadi fokus utama Parade sih Pak. Ya, kalau kita sih itu mungkin bisa bekerja sama kan dengan pemerintah ke depan ini, karena saya yakin. Jadi untuk sekedar Pak Indra pahami, jadi dari pertama Kongres Parade pertama di Mojokerto itu memang terus selama perjuangan pergerakan mewujudkan undang-undang desa itu,
kebetulan Pak Prabowo memang sangat supportful. Oh. Jadi saya yakin Pak Prabowo pemerintahan ikut iya, sejak awal. iya. Ya sudah nggak terhitung lah Pak untuk bantuan moral maupun materinya untuk perjuangan undang-undang desa tersebut dengan Parade Nusantara. Makanya untuk pemerintahan Beliau waktu itu tahun awal-awal itu masih ada di mana? Di luar negeri. Oh. Tapi kan Belum di dulu pemerintahan waktu itu ya? belum. Tapi waktu itu kan ada Pak Fadlison. Ya ada teman-teman yang lama lah kayak Pak Kobalen. Terus beliau pulang mendirikan Gerindra itu juga kita masih disupport full untuk melakukan pergerakan mewujudkan adanya undang-undang desa tersebut. Apa harapan Mas Arya pada pemerintahan baru terkait dengan desa ke depan? Harapan saya Pak Prabowo bisa fokus untuk melakukan pembangunan Republik ini, fokusnya ke desa. Jadi kita kan ada paham Pak di Parade Nusantara. Kita ada paham yaitu membangun desa, memperkokoh kota, menuju Indonesia Jaya. Jadi benar-benar melihat desa ini sebagai suatu fondasi yang nyata bagi Republik. Jadi ketika fokus pembangunan pemerintah ini difokuskan ke desa, saya yakin ya untuk cita-cita kita bersama 2045 Indonesia Emas ya dapat terwujud. Oke. Gitu. Terakhir Mas Arya. Siap. Pak Sudir memang tokoh Ya. di penggerak desa ya, dan inisiator juga untuk undang desa ya. Apa yang Mas Arya ambil dari beliau sehingga Mas Arya juga sekarang aktif juga di organisasi desa dan bahkan melanjutkan perjuangan Pak Sudir ya sebagai ketua umum di Parade Nusantara. Ya kebetulan selain anak ideologis kan saya anak biologisnya Pak Indra ya. Iya. Jadi ada satu hal yang saya lihat dari beliau itu yang paling hebat adalah keikhlasannya Pak. Keikhlasannya dalam memperjuangkan kepentingan desa. Itu yang pertama. Kedua idealisme. Terus ketiga pemikiran-pemikirannya. Karena zaman dulu tidak ada, saya melihat tidak ada orang yang berpikir tentang desa sama sekali. Dan beliau punya komitmen dengan segala keterbatasannya. Ini orang rakyat biasa loh Pak, kalau kita berbicara bisa benar-benar menggebrak dan mendorong lahirnya suatu undang-undang. Betul. Itu perjuangan yang luar biasa Pak. Jadi saya kira karena rakyat biasa gitu loh. Terus bukan juga anggota dewan. Bukan pejabat, kepala desa biasa dulu. Dari lereng Gunung Kendeng Pati. Yang jalannya juga masih berbatu pada saat itu. Waktu saya kecil, teman-teman saya kalau sekolah nggak pakai sepatu Pak, nggak pakai alas kaki. Bener-bener dengan segala keterbatasan. Dan alhamdulillah dengan adanya undang-undang desa tersebut nyata. Akhirnya mengamanatkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan minimal 1 miliar satu desa. Dan sekarang alhamdulillah juga bisa dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal itu kan yang harus kita sadari bersama bahwasanya ketika desa ini dibangun, otomatis juga menopang pemerintahan yang di atasnya Pak. Kalau kesannya ya itulah masalah idealismenya, keuletannya, istiqomahnya, terus ide-ide besarnya itu yang terkesan bagi saya. Iya. Oke, Mas Arya, terima kasih banyak sudah hadir. Saya juga terima kasih Pak Indra. Selamat buat besok kongresnya. Amin ya. Siap. Turut juga bangga dengan kepeloporan Pak Sudir Ayanda Mas Arya ya. Kalau beliau mungkin nggak memulai, kita nggak ketemu juga. Iya, siap, betul Pak Indra. Sekali lagi terima kasih Mas Arya ya. Sama-sama. Selamat kongres ya, sukses terus. Ya, Mas Indra, makasih. Mudah-mudahan desa lebih berkembang. Amin. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dengan Ketua Umum Parade Nusantara, Mas Arya Jayawardana. Oke, makasih Mas. Ya.